kita di Kupas Berita. Jeng jeng jeng. Jadi di Kupas Berita kali ini kita nih mau bahas soal PDIP again. Ngapain lagi dia? Salah satu berita terpenting hari-hari ini kali ya. Ya, berita terpenting. Jadi PDIP dikabarkan di media sosial memecat Bapak Joko Widodo, Mas Bobi dan Mas Gibran sebagai kader ya guys gitu. Dari PDIP. Dari PDIP. Ini disampaikan sama Ketua DPP Bidang Kehormatan ya, Pak Komarudin Watubun, Pak Komarudin Watubun, tanggal 16 Desember. Jadi Pak Komarudin ini bilang sekarang Pak Jokowi, Mas Gibran sama Mas Bobi ini dipecat dari PDIP. Ya. Jadi dia tuh pertama Pak Jokowi dipecat, terus habis itu menetapkan dan memberi sanksi pemecatan kepada Jokowi dari keanggotaan PDIP. Nah, terus habis itu melarang Jokowi untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun atas nama PDIP. Terus juga PDIP nggak lagi punya hubungan sama Pak Jokowi. Ya. Nah, yang terakhir, DPP PDIP akan mempertanggungjawabkan surat keputusan ini pada kongres yang akan datang. Nah, karena ada berita ini... Kongresnya tuh Januari. Karena ada berita ini, Bang, netizen nih jadi kayak, loh kok baru sekarang? Kenapa baru sekarang gitu? Bukannya dari kemarin-kemarin ya? Gitu Atau kan. dari tahun lalu Atau dari tahun lalu sekalian. Nah, terus PDIP-nya buka suara, Bang. Nah, Bapak Deddy Sitorus bilang kalau misalnya kenapa baru sekarang keluar surat keputusan itu, karena kalau misalkan dikeluarinnya waktu itu untuk menjaga nama presiden saat itu katanya. Okay. Menjaga nama baik lah Yeah. gitu. Karena kan banyak ya Bang yang kayak netizen kayak kok baru pemecatannya sekarang gitu, padahal huru-hara PDIP dengan Pak Jokowi ini udah dari lama, kenapa baru sekarang gitu. Ini kan jadi kayak kesannya cuma formalitas aja ya, karena publik tahu kayak PDIP ini sebenarnya ya secara nggak langsung udah bermusuhan, udah ya mecat secara nggak langsung lah, karena kan soal kontestasi Pak Jokowi yang dukung Mas Gibran sama Mas Bobi yang di pilkada Sumut ya. Iya. Emang di mana lagi? Iya. Iya, jadi maksudnya kayak Pak Jokowi bukan hanya mendukung Mas Gibran ya. Tapi Pak Jokowi itu berada di kubunya Pak Prabowo. Betul. Oh iya, betul. Jadi kayak memang berseberangan banget sama Di PDIP. Pilpres. Iya, Apalagi di pilkada. Oh iya. Kalau di pilkada menjadi jauh lebih menjadi lebih nyata. Oh iya, pas pilkada kemarin kan PDIP kalau yang aku tahu ya Bang, yang menang itu kan di Jakarta. Nah, hanya di Jakarta. Ya bukan hanya di Jakarta. Ada juga di daerah lain, cuma yang mayoritas memang Kimples ya Bang. Kimples. Dan misalnya orang melihat bahwa kemenangan Pak Lutfi di Jawa Tengah itu jelas karena ada pengaruh dari cawe-cawenya atau keterlibatan partisipasi Pak Jokowi di Jawa Tengah. Nah, waktu itu kita bahas tuh yang Bu Mega ngamuk. Tuh, ada di sini. Cuma bukan emang di Pilpres juga ya Bang. Itu kan awal mula konfliknya kan. Awal mulanya. PDIP punya Ganjar, terus tiba-tiba sebetulnya Jokowi dimulai dari bahkan begini. Sebetulnya kan semula Pak Jokowi itu mendukung Ganjar. Yeah. Oh iya. Sebetulnya nih, sebetulnya jagoannya Pak Jokowi dalam Pilpres kemarin sebelum akhirnya dia bersama-sama Pak Prabowo adalah Ganjar. Iya, betul. Tapi justru PDIP-nya yang seperti menolak tidak mendukung langkahnya Pak Jokowi waktu itu, bahkan menganggap bahwa untuk waktu yang lama ketika itu PDIP kelihatan tidak tertarik untuk mendukung Ganjar. Sampai kemudian akhirnya mereka mendukung Ganjar, dan pada saat mereka mendukung Ganjar, memutuskan untuk mendukung Ganjar, mereka tidak melibatkan Pak Jokowi. Saya rasa sejak saat itulah kira-kira perpecahan Jokowi dengan PDIP itu dimulai. Ya akhirnya tentu saja karena Pak Jokowi itu tidak hanya dianggap sebagai petugas partai kan, berulang kali dikatakan oleh Bu Mega, akhirnya ya Pak Jokowi mengambil pilihan yang sangat rasional, yaitu mendukung Pak Prabowo bersama-sama anak-anaknya. Jadi menurut saya ini emang udah panjang seperti Anda bilang tadi kalian bilang tadi. Ini kan berantemnya udah lama ya. Iya, bahkan betul. Ada isunya dari yang hubungan ketegangan dari tahun 2019. Bahkan. Ya kalau mau dilacak-lacak
panjang nih mungkin Iya. 2002. Panjang nih ceritanya. Wah. Tapi itu sangat rasional, bener kata Bang Ade. Aku aja sebagai yang gimana ya, cuma ngelihat doang foto yang viral Iya. yang Pak Jokowi kayak menghadap Bu Mega. Ya, Itu kayak tanpa babi bu aja kayak, hah, Pak Presiden. mungkin penonton ingat ya yang Pak Jokowi itu datang menghadap. Iya, Bayangkan presiden menghadap presiden. ketua partai. Iya, jadi kan maksudnya kayak ya kita tahu lah, nggak tahu sih sebenarnya jadinya pas ngeliat itu kayak ini yang lebih tinggi nih siapa? Iya, iya. Iya. Itu kayak langsung Bu kayak- Meganya duduk di sini, Pak Jokowi menghadap duduk di sana, dan kemudian ada Mbak Puan lagi foto-foto, Iya, selfie-selfie. Itu kocak sih. Itu sebetulnya memang indikasi yang cukup jelas lah tentang betapa bagi PDIP Jokowi itu nothing ya, Kader, cuma kader. hanya Itu. petugas partai. Tugas Sampai ada partai. pernyataan yang dulu viral itu kan, yang Pak Jokowi tanpa PDIP. Iya. Kasian deh gitu. Kasian kan. deh. Heeh. Iya. Jadi memang itu udah panjang. Udah Nah, panjang. sekarang memang kemudian yang seperti kalian katakan, kenapa sekarang ya? Iya, kenapa baru sekarang? Kira-kira kenapa? Jeng 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 Jeng, jeng. jeng, jeng. Ya kalau Ini kata penonton juga punya pendapat pasti ya. Kalau kata pihak PDIP sih karena ya waktu itu kan masih jadi presiden, menjaga nama baik presiden gitu. Menjaga Sebetulnya- nama baik. Menjaga nama Ya, baik. itu mengada-ada lah ya. Tapi perseteruan pilpres waktu itu antara PDIP sama Jokowi, wah, Wah, masa itu itu menjaga parah nama banget. baik. Betul. Itu udah jauh sekali dari menjaga nama baik. Dan even yang namanya Pak Hasto itu kan berulang kali bikin Iya. statement-statement yang sangat tajam kepada Pak Jokowi. Jadi ini jelas adalah sebuah tanda petik perang ya. Wow, iya sih. Nggak ada cara lain yang menurut saya lebih baik daripada mengatakan ini adalah cerminan dari peperangan antara dua pihak itu, PDIP dengan Jokowi. Dan cara gini, Anda bisa menggunakan kata pecat, Anda bisa menggunakan kata berhenti, Anda juga bisa duduk sama-sama dengan Pak Jokowi dan mengatakan, Pak, mengingat Anda sudah tidak lagi berada bersama kita, barangkali yang paling layak Anda lakukan adalah mengundurkan diri. Itu lebih Itu lebih menjaga. tepat. Itu lazim kita lakukan kan, ya. Kayak Pak Miftah yang kemarin, Iya. Mengundurkan. itu sebenarnya dia dipecat atau mengundurkan diri. Saya rasa itu adalah sebuah jalan terbaik aja. Pasti dia sebenarnya udah duduk bareng sama Pak Prabowo Pak mungkin Prabowo mungkin dikasih pilihan gitu ya. Dan itu lazim terjadi dalam dunia politik ya. Iya. Orang itu dianggap barangkali misalnya tidak lagi loyal, tidak atau bahkan tidak perform dengan baik, dan dikatakan bahwa karena kita nggak bisa menggunakan, kita nggak perlu bekerja sama lagi, sebaiknya Anda mengundurkan diri. Kalau ini kan jelas dipecat. Tapi Pemecatan. kata pihak PDIP-nya dipecatnya tuh bareng sama 27 kader yang lain. Of gitu. course. Itu kan kenapa harus dengan 27 orang yang lain? Menurut Anda kira-kira apa? Nggak tahu Kenapa? Jadi PDIP itu mengatakan yang dipecat bukan sendirian Bukan loh. cuman mereka Bukan loh 3 orang ini, gitu. tapi ada Ya. 20. Tapi ada 27 lagi. 7 orang lainnya. Tapi yang 27 lain dipecat juga atau berhenti? Tahu aku. Nah, saya mau bilang bahwa ya itu juga cara yang lazim dilakukan supaya nggak kelihatan cuman Jokowi nih yang dipecat. Saya juga mencat si ini. Ya. Terus nanti berdalihnya dengan melanggar ADRT. Misalnya. Tapi emang dia ngomong gitu. Yang ADRT sih enggak kan ya? Ada. Oh, ada. Ya. Tapi kan sebetulnya gini. Ini adalah seorang mantan presiden yang 2014, 2019 menjadi orang yang sebetulnya menaikkan suara PDIP. PDIP berulang kali mengatakan bahwa yang berperan besar adalah PDIP terhadap Jokowi, bukan Jokowi terhadap PDIP. Jadi kalau tidak ada PDIP, Jokowi tidak akan jadi presiden. Yang tentu saja benar karena waktu itu kalau bukan PDIP yang mengajukan, siapa yang mengajukan kan? Tapi sebetulnya suara Jokowi lah yang mengangkat. Saya termasuk orang yang untuk pertama kali dalam hidup saya tahun 2014 itu memilih PDIP. Oh ya, bahkan aku waktu pas dulu milih Pak Jokowi itu aku menyayangkan kenapa dia join PDIP. Iya. Oke. Ya. Banyak orang begitu. Oke, ya. nice. Ya kan? Nah, jadi- Karena waktu itu kalau aku pertama kali ngeliat Pak Jokowi langsung dari figur, nggak dari partai. Iya. Jadi iya. waktu pas ada omongan yang soal partai yang kayak Jokowi tanpa PDIP kasihan deh kataku lah. Aku dulu ngelihat Pak Jokowi itu dari figurnya dulu Betul. baru Karena ya. kesuksesan dia jadi wali kota, Iya. jadi gubernur Jakarta, kan gitu. Kan sekarang kebukti ya Bang. Maksudnya kayak kan Pak Jokowi nih ke Kimples gitu kan. Nah suaranya pindah gitu. Betul. Ketahuan gitu. Jadi ketahuan. Nah,
ini kelihatan sekali PDIP ingin menyampaikan kepada publik nih bahwa kami memang bermusuhan sama Jokowi. Maka kalimat-kalimat yang dipilih adalah, cara yang dipilih adalah memecat. Kemudian mengatakan bahwa Anda nggak boleh lagi hadir di dalam acara terus nggak boleh duduk di kursi jabatan atas nama PDIP itu. Dan jadi jelas-jelas mengatakan bahwa hubungan kita udah putus. Ini adalah sebuah perang. Nah, tapi tetap ada pertanyaan, kenapa sekarang ya? Iya, betul. Kalau dalam pandangan saya, semua hal itu dilakukan nggak ada yang kebetulan. Ada udang di balik bakwan. Enak itu bakwan jagung boleh gak? Lanjut dong. Ada sih di bawah. Ya. Peye. Di bawah ada peye. Buat penonton maaf ya. Ini di sini tempat makanan mulu. Okay. Nah, saya mau bilang bahwa ini dilakukan hanya 1 bulan sebelum Kongres. Ya. Nah, di dalam Kongres banyak hal bisa terjadi. Jadi kalau Jokowi masih menjadi anggota PDIP dan tidak ada ultimatum bahwa Anda nggak boleh datang ke Kongres PDIP, dia bisa hadir nggak di sana? Bisa. Sangat bisa. Nah, pertanyaan yang lebih penting lagi adalah dia bisa hadir dan terlibat nggak dalam proses politiknya PDIP? Bisa. Jawabannya bisa. Nah, saya duga ya ada kekhawatiran di dalam diri PDIP ya, bahwa kalau Pak Jokowi masih ada di sana, Gibran masih ada di sana, kalau si Bobby kan bilang saya emang udah di Gerindra. Iya. Ya. Gitu. Tapi kalau Jokowi dan Gibran masih ada di sana, mungkin nggak sih akhirnya mereka menjadi pihak yang berperan di dalam Kongres tersebut. Nah, berperan sebagai apanya bahkan adalah sebuah pertanyaan besar. Salah satu yang saya duga dikhawatirkan adalah PDIP ini kan sekarang nggak kompak. Iya. Ya, dengar kan? Internalnya ini ya. Ada pecah. Ya, bahkan perpecahannya sangat menarik. Orang mengatakan di satu sisi ada kubunya Mbak Puan. Mbak Puan itu adalah putri dari Megawati. Di sisi lainnya ada kubu Jokowi. Enggak, lawannya. Kalau sekarang Mbak Puan itu justru orang yang berada dalam kecenderungan untuk mensupport Pak Jokowi. Oh gitu. Bersahabat lah dengan Pak Jokowi. Mensupport Mas Gibran gitu ya. Mensupport Mas Gibran. Ya. Jadi di kubu lawannya siapa? Namanya Sekjen. Oh iya. Pak Hasto. Ya. Yang penting Pak Hasto adalah orang yang dekat sama Bu Mega sebenarnya. Dialah petugas partai yang sesungguhnya. Dialah petugas Bu Mega yang sesungguhnya. Bukan petugas partai, dia petugas Bu Mega. Nah, perpecahan ini harus dikhawatirkan. Karena kalau sampai akhirnya ternyata entah dengan cara apa, misalnya tiba-tiba ada gagasan-gagasan liar nih dari kubunya pendukungnya Mbak Puan. Mbak Puan, ini udah kelamaan lah PDIP seperti ini. Karena pertama-tama lihat data dari pemilu, suaranya turun. Iya. Ya, calon-calon yang diajukan oleh PDIP berkalahan di mana-mana. Satu-satunya yang selamat adalah, nggak satu-satunya sih, tapi kalau kita bicara Jawa gitu ya, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, satu-satunya yang survive itu cuma Mas Pramono. Ya, jadi ini sesuatu yang baik atau buruk? Buruk. Buat PDIP. Jadi untuk Pak Ganjarnya kalah dengan angka yang sangat telak, hanya memperoleh 16% suara waktu itu, kalah oleh Mas Anies yang sekarang justru mendukung Pramono dan kalah dari Pak Prabowo. Jadi ada rangkaian kekalahan yang terjadi dalam 1 tahun terakhir ini. Karena itu untuk bisa menyelamatkan PDIP atau untuk membangkitkan kembali PDIP, ya, cara satu-satunya adalah saya ingin melihat dari sisi orang-orang yang merasa PDIP harus berubah ya. Ya memang kita harus punya orang-orang baru nih. Ya. Bu Mega tuh udah jadi ketum berapa lama ya Bang? Dari ya kita gambarkan saya dari awal Orde Reformasi sejak jatuhnya Soeharto. Sebelumnya dia udah jadi ketua tapi kan PDIP-nya nggak diakui.
Karena PDI yang disepakati adalah lawannya. Ya. Jadi kita anggap saja dari 98. 20 tahun lebih. 26 tahun. Iya, wow. Bahkan mungkin lebih kalau mau dilacak dari tahun-tahun di mana dia mulai menjadi ketua umum PDIP-nya, ya. Nah, jadi saya nggak bicara tentang mengganti Bu Mega barangkali, tapi perlu ada perubahan yang sangat serius, ya. Karena sekarang Pak Hasto sendiri kalau tidak salah sudah habis masa jabatannya. Jadi harus ada restrukturisasi. Harus. Nah, ini kan berulang kali dibilang. Iya. Harus ada restrukturisasi. PDIP harus glow up. Harus glow up, harus grow up gitu. Bukan cuman grow up lagi. Harus jadi mature, mulai melihat secara jujur tentang apa yang terjadi pada diri mereka dan melakukan langkah-langkah perubahan. Nah, kalau ada Jokowi di situ. Ya. Tapi ternyata enggak. Nah, ternyata enggak bisa. Karena dipotong, dipecat. Jadi pemecatan ini adalah sebuah upaya untuk mengurangi peluang Jokowi untuk terlibat dalam kongresnya PDIP. Jadi memang PDIP ini punyanya Bu Megawati aja kayaknya ya Bang. Jadi kayak maksudnya kan gini, kita tahu PDIP ini lagi pecah. Tapi kayak menurut aku keputusan maksudnya pengumuman pemecatan ini justru malah bikin memperburuk. Jadi nggak ada upaya perbaikan internal gitu. Itu yang saya, tapi ini sudah sejak lama orang melihat kok. Ya. PDIP, saya harus kasih koreksi dikit nih, Nui. Ini bukan persoalan Ibu Megawati semata. Ya. Ini adalah orang-orang di sekitar Megawati. Barangkali Megawati tidak terlalu bukan campur tangan. Bukan dialah yang memutuskan pemecatan ini. Barangkali ya. Walaupun tentu saja harus melalui persetujuan dia kan. Tapi sekarang betul-betul pecah. Kalian tahu gimana Bambang Pacul akhirnya, saya lupa, jadi mengundurkan diri atau sudah mengundurkan diri. Ini salah satu tokoh. Ya. Dia sebelumnya ada Budiman Sujatmiko, ada Marwara Sirait, ya. Ada segala macam orang udah pada mundur atau diberhentikan. Jadi memang sedang mengalami sebetulnya proses pelemahan, penurunan. Bahkan kalau buat saya, Anda biarkan ini terus-menerus dengan kondisi semacam ini, apalagi orang-orangnya adalah tinggal Deddy Sitorus gitu ya. Komarudin, Watubun. Walaupun saya nggak terlalu persis tahu Komarudin Watubun itu apa gitu ya. Tapi orang kayak Hasto, orang kayak kalau masih orang-orang, bahkan Adiana Pitupulu yang dulu saya kagumi, tapi menurut saya sekarang kok jadi begitu ya. Nah, kalau orang-orang inilah yang berperan di dalam upaya penyelamatan PDIP, ya, saya khawatir bahwa mereka akan terus-menerus seperti decaying itu membusuk. Iya. Nggak kenapa? Ya karena maksud aku dalam artian langkah yang pengumuman pemecatan ini kan jadi kayak misal gini, kondisinya udah panas nih, maksudnya udah nggak baik, terus tiba-tiba PDIP melangkah, terus kayak tiba-tiba dia bilang seakan-akan ini mempertegas bahwa lo tuh benar-benar harus loyal kepada partai dan bahkan kan kalau dari konteks Jokowi akhirnya di atas loyalitas keluarga dan rekan gitu kan. Jadi maksudnya kayak kalau aku sih kayak apa sih yang dari PDIP kasih ke kadernya, kadernya kenapa harus seloyal ini? Ya loyal tuh penting, cuma maksud aku kan kita tetap harus pakai rasional dong. Jadi kayak aku sih kalau jadi anggota tuh yang kayak mending gue keluar aja gitu. Iya makanya kalau nggak mau kalau PDIP tidak ingin orang-orangnya ini kan, dengan kata lain Noi sedang bicara tentang bagaimana orang kehilangan motivasi, orang kehilangan semangat, soal yang tadinya sangat loyal untuk bisa mendukung PDIP bertarung dimanapun. Sekarang apa yang terjadi saat ini dan apa yang terjadi selama 1 tahun terakhir membuat kepercayaan diri itu semakin menipis, dan salah sekali menurut saya memang kalau kemudian PDIP sekarang menyatakan memecat Jokowi karena Jokowi
adalah orang yang sangat dicintai rakyatnya kok. Iya, Betul. karena responsnya Pak Jokowi juga yang kayak pas ditanya wartawannya, ya nggak apa-apa, saya hormati itu, saya tidak mau membela diri saya gitu, karena suratnya juga sudah ada kan katanya. Tapi Bang, ada pernyataannya yang bikin kita spoiler apa lagi nih gitu iya, kan. kayak Dia bilang wah, kayak, ini kayak maksudnya ini jadi seru banget jadi nih seru. untuk disaksikan. Soalnya Pak Jokowi bilang, ya nanti, kata dia, nanti waktu yang akan mengujinya. Iya. Apa yang diuji? Jadi Iya, maksudnya gitu. seakan-akan waktu akan Menjawabnya. Iya. Biarkan sejarah berjalan dan dia kayak ngasih tahu tunggu ya. Ini Kalau bahasa Gen Z itu kayak karma, Aduh. hukum alam gitu kan. Aduh. Masa gue dizolimi mulu? Ntar Aduh. PDIP juga balik dizolimi. Iya, ada gitu. tuh Bang netizen yang komentar gitu. Pak Jokowi sama keluarganya dari dulu dihujat abis-abisan sama PDIP, diem aja loh gitu. Nggak takut nanti berbalik gitu. dan sudah berbalik. Iya, itu dia. Apa yang kita lihat selama ini yang tadi saya katakan, Iya. kalahnya Ganjar, kalahnya pilkada ya, itu semua adalah contoh tentang karma. Iya. Masyarakat itu nggak buta, ya. Masyarakat tuh melihat, kita semua melihat apa yang terjadi. Saya barangkali emang agak tinggi lah ya kepercayaan saya terhadap Jokowi. Saya termasuk orang yang kalau sangat percaya, sangat tidak percaya. Misalnya ada survei. Apakah Anda percaya pada Jokowi? Sangat percaya. Biasa-biasa saja, kurang percaya, sangat tidak percaya. Saya tuh ada di sangat percaya. Kalau sangatnya ada 5 mungkin bisa sangat percaya gitu. Gimana Ada deh? sih. Jadi kalau dengan Jokowi saya itu kayak punya kepercayaan yang berlebihan kata orang ya. Tapi nggak apa-apa, because saya betul-betul percaya sama dia. Nah, masyarakat tuh juga kurang lebih ya barangkali nggak sampai sangat percaya, kayak percaya, tapi bersimpati, senang dan segala macam. Karena apa sih yang mesti dikeluhkan dari Pak Jokowi? Nah, orang ini udah diingatkan oleh Bambang Pacul. Bambang Pacul tuh bilang, Pak Jokowi itu orang baik. Oh iya. Jangan disakitin. Ya. Maksudnya bukan karma, tapi kalau disakitin ya orang-orang yang menyukai dia akan tersakiti. Kayak saya sih tidak merasa tersakiti mendengar Jokowi dipecat. Saya tipe orang yang mengatakan ya emang harusnya udah dipecat dari dulu. Ya. Iya. Dan bahkan kayak ini jadinya nggak berefek apa-apa sih Bang, ke Ada. Pak Jokowi ya. Pak Jokowi udah punya pengaruh yang besar Ya. lah, with or without PDIP. Iya, with or without, betul. Gitu. Gitu. Dan bahkan jadinya kabar pemecatan ini disambut semua partai. Enggak semua partai, cuma maksudnya kayak beberapa partai kayak Golkar, Nasdem, Udah sini, mana-mana lagi Pak. kayak, "Udah Pak sini Pak, saya menyambut, saya Gerindra. kasih posisi Sini, Pak." strategis." Iya. gitu. Iya. Jadi kayak nggak rugi gitu kan. Cuma ya pertanyaannya ya Ya itu Jokowi menurutku gini, harusnya kan orang-orang PDIP sadar ya bahwa apa yang dia lakukan tuh mungkin akan menimbulkan efek semacam efek balik. Kan cukup rasional orang-orang itu. Deddy Sitorus kurang pinter apa sih? Atau Adiana Pitupulu itu Adiana Pitupulu kan namanya. Ya, itu kurang pinter apa sih? Ya. Harusnya dia sadar dong. Bu atau Pak Hasto jangan dipecat. Kalau dipecat sekarang yang namanya buruk tuh kita. Tapi kalau misalnya Pak Jokowi kita ajak ngomong dan bilang bahwa barangkali sebaiknya mungkin nggak Pak Jokowi mengundurkan diri saja gitu ya, kan lebih bagus. Ini kenapa harus dengan Diksinya. serba maki-maki, diksi maki-maki, pemecatan. pemecatan. Yang lucu yang Melanggar ini. Yang lucu tuh ini Bang. PDIP tidak ada lagi hubungan dengan keluarga Iya. Jokowi. Kayak kita putus. Kita putus. Dan bayangin loh, Iya. maaf ya Pak Hasto, ya Pak Hasto ngapain juga sama mantannya Kaisang, Oh iya. siapa namanya ya? Aduh nggak tahu. Yang Itu- Cindo itu. Iya, itu ngapain sih? Maksud saya kita juga bersimpati lah sama pacarnya Kaisang itu ya. Iya. Ya namanya pacaran kan bisa putus setiap saat gitu kan. Iya, Kaisang Betul. juga manusia. Betul. Kaisang juga manusia. Nah, cuman ngapain bikin sebuah apa sih namanya podcast, bukan podcast ya, berdua gitu kan. Ngobrol ya. Iya. Ngobrol ya. Buat saya itu kayak apapun yang kalian lakukan, yang terjadi adalah orang mentertawakan kalian. Dan Iya. Sangat-sangat nyata gitu ya bentuk apa ya? Kayak pengen ngejatuhinnya tuh. betul. Iya. Kalau nonton cuman bilang aduh gitu doang. Aduh. Aduh.
Ini kok bego gitu. Aduh gitu. Nah Bang, sebagai pendukung Jokowi ini Bang, iya. Kira-kira abis dipecat ini, kira-kira Jokowi bakal ngapain Bang? Netral, nggak gabung mana-mana, atau gabung, atau bikin partai sendiri, atau join PSI? Kalau gak bikin sendiri hampir pasti enggak lah. Terlalu berat kan. Mungkin akan gabung di salah satu partai dan pilihannya kan pilihannya adalah sebenarnya Golkar yang sudah disebut-sebut ya. Iya. Golkar, Gerindra, partainya Prabowo atau PSI. Semuanya tiganya menurut saya ada kelebihannya, ada kekurangannya ya. Sehingga kalau dia masih mau berpartai atau ini tergantung siapa istrinya Pak Prabowo, Pak Jokowi, Bu Iriana. Ibu Iriana. Ibu Iriana kasih jalan nggak kan? Ibu Iriana juga didengar Pak Jokowi. Restu istrinya. Kalau ke PSI kan gabung sama anaknya dong. Iya bener. Ya. Bener juga ya. Ketua umumnya anaknya. Iya bener juga. Pak kesana Pak gitu kan. Enggak gitu. Oh enggak ya. Karena keluarga itu Bayangin kan keluarga yang harmonis ya. Iya, bayangin kan kalau dulu PDIP Pak Jokowi ngadep ke Bu Mega, ini ngadep ke Kaisang. Nah nanti Bang kan adu panco. Pak saya ketum loh Pak. Kalah Pak. Kalah lah Pak. Lucu. Padu panconya. Tapi saya nggak tahu ya. Saya cuma berpikir masa iya sih ke PSI. Cuman ya kalau dia masuk ke PSI mengingat saya orang PSI ya tentu sangat gembira lah, tentu sangat bahagia. Karena dia seperti membawa ke manfaat kemana-mana kan. Tapi ya itu jadi ya tolong pikirin dia ada Kaisang di situ. Mungkin ke Gerindra, cuman masa dia dengan bukan masa sih ya, Gerindra kan ketuanya presiden. Iya. I don't know. Ya, Saya nggak punya pendapat lah ya. Terserah Pak Jokowi. Kita liatin aja. Yang penting yang terbaik, barangkali dia betul-betul akan menjadi bapak bangsa. Iya, negarawan. Ya, I don't know. Atau content creator, food vlogger. Itu kan makan tuh. Nggak menarik ya. Jokowi itu nggak menarik. Soto. Iya dia kan ini makan-makan gitu sekarang. Iya betul. Oke mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Kalau misalkan ada ide-ide konten boleh komen di bawah. Kalau misalkan mau ngeluarin argumen juga boleh di bawah. Stay tune terus di program kita di Cokro TV. Bye bye. Bye.